Apapun bisa kita ceritakan, apapun bisa kita bahas, dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Oke, selamat malam Sobat Memorindu. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa yang tidak kenal? Yes, di depan saya ada Ahya Mulyaditan, suaminya Kak Winda Indonesian Idol. Nah, Ahya, apa kabarnya? Kabar baik, sehat. Keluarga juga? Keluarga sehat. Kak Winda sehat juga? Sehat. Wow. Nah, saya tahu Ahya nih ketua Asparnas Provinsi ya? Provinsi. Ketua Asparnas Provinsi. Tapi sebelum kita masuk mengenai Asparnas, saya pengen tahu apa saja kegiatan Ahya akhir-akhir ini. Kegiatan selain usaha, kita juga ada aktivitas ngajar ya di kampus. Wow, di mana? Saya Aku baru tahu. ngajar di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia. STTI? STTI. Ngajar udah berapa tahun ya? Dari 2015 sudah mulai ngajar. 2015 sudah mulai ngajar di STTI. STTI yang mana nih ya? Ini yang di kilometer 2. Oh, yang di Pompa air. Oke. Berarti kalau boleh tahu Ahya dari SD, SMP, SMA, nextnya di mana? Di Tanjung Pinang atau gimana? Oke, jadi kalau dulu mulai dari TK kayaknya lebih seru. Iya, benar. Oh, Ahya udah mulai dari TK ya. Kalau kami langsung SD. Waduh, oke. Jadi TK kita di TK Bernadette Katolik ya, TK Santa Maria. SD saya SD Katolik. Wow. Setelah itu SMP di SMP 1. SMP 1 Negeri 1 Tanjung Pinang? Iya, SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Terus SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Setelah itu sempat saya kelas 3 saya pindah ke SMA Katolik. Oh, berarti SMA 1 pindah ke SMA Katolik di kelas 3-nya? Ya, terus saya lanjut ke itu dulu nih, ke mana? Stisipol. Stisipol yang di Tanjung Pinang? Betul. Saya pernah 2 semester ya di sana ya. Karena waktu pikiran saya selesai SMA, saya mau kerja dulu. Apakah kerja atau kuliah? Agak bimbang. Terus menurut saya lebih cepat kayaknya bagus saya cari pengalaman dulu. Kenal orang lebih banyak dulu. Tapi mikir-mikir kayaknya harus seimbang juga. Akhirnya saya ambil Stisipol. Saya masih ingat jurusan saya ambil ilmu administrasi negara. Berjalan semester kayaknya kerjaan makin padat. Udah saya tinggal. Mulai kerja full, lebih fokus. Muncullah ada STTI dulu belum namanya STTI, masih STIMIK Bandung, LPP STIMIK Bandung. Oh iya, benar STIMIK Bandung. Jadi saya angkatan pertama, saya lihat wah ini IT seru juga ya, kayaknya saya suka IT nih, teknologi. Akhirnya saya daftar selesai STTI, saya lanjut S2 di Bandung. Oh, S2-nya langsung ke Bandung ya? Universitas Winaya Mukti di Bandung. Selesai itu ya sekarang kebetulan lagi S3. Sekarang lagi S3? Ya, di Universitas Persada Indonesia, YAI. Wow. Jadi itu histori pendidikan. Ya, jadi karena kita berbicara pendidikan, saya juga tertarik nih Ahya mengenai pendidikan. Apa yang Ahya kejar? Atau gini aja dah, menurut Ahya pendidikan itu seperti apa gitu? Seberapa penting itu sebuah pendidikan? Pendidikan penting menurut saya karena itu pondasi awal. Pondasi awal ketika kita misalnya kita cerita usaha kan kita mesti ngerti nih. Awal pendidikan kita harus punya pendidikan dasar dulu nih, apa nih yang menjadi basic kita sehingga kita mulai kerja sama orang kita tahu apa sih sistem kerja itu seperti apa. Terus dari manner, kita kan di sekolah kita belajar nih. Benar. Ada belajar manner, belajar bagaimana misalnya menganalisa sesuatu, menghitung, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu pondasi awal kita harus
misalnya kita mau kerja di bank kan minimal harus D3 atau apa kan syarat untuk syarat lamar kerja. mutlak ya. Nah, iya pastinya kan orang banyak di luar sana akan juga berbeda persepsi dengan kita Ahya. Seperti ini. Kalaulah saya sudah jadi pengusaha, kenapa harus juga melanjutkan sekolah S2, S3 kan? Tetapi Ahya berarti orang yang konsen juga di bidang pendidikan. Dan salah satu bukti bahwa Ahya konsen, Ahya juga mendedikasikan diri menjadi dosen ya, sampai saat ini. Sampai saat ini. Jadi ngajar ilmu apa tuh? Saya ngajar di mata kuliah wirausaha. Wirausaha. Kebetulan kan mungkin itu bidang saya. Jadi kalau saya mikir kemarin waktu saya dulu jadi dosen tuh ditawarin sama ketua kampus STT Indonesia, sekarang kebetulan udah almarhum, telepon, bro mau ngajar nggak? Ngajar, saya bilang. Ngajar apa? Ngajar wirausaha. Wirausaha, saya mikir-mikir, aduh saya nggak pernah ngajar nih. Nggak apa-apa, santai aja, coba aja. Ya udah, saya mikir karena saya alumni, saya ingin berbakti lah, saya ingin berikan satu pengabdian, dedikasi ya ke kampus. Akhirnya saya coba. Nah, keren Ahya. Nah, semua orang kan tahu bahwa Ahya tuh seorang pengusaha, bahkan kalau bisa mungkin masyarakat di luar sana kayak tadi Ahya bilang pas di semester 2 Ahya sempat lebih fokus ke pengalaman, cari kerja dulu, akhirnya meninggalkan sipol tadinya. Kalau boleh tahu di semester 2 itukah atau sudah lebih muda Ahya memulai karir di bidang usaha? Berusaha tuh mulai kapan gitu? Berusaha sebenarnya saya mulai berusaha itu 2010. 2010 pada umur berapa Ahya tuh? 2010 umur berapa ya? Sekitar mungkin belum 30 ya. Oh, belum 30 udah mulai. 20 lebih lah. 25 atau 26 ya, lebih kurang kira-kira gitu ya. Iya. Gimana nih lika-likunya dalam dunia usaha? Dunia usaha ya enjoy, fun. Ya banyak orang melihat senang kayaknya jadi pengusaha ya. Tapi di balik perjalanan kita banyak juga yang pahitnya tuh banyak. Titik terendahnya tuh di mana ya? Coba ceritakan. Titik terendah ya ketika ya usaha tidak berjalan lancar ya. Mungkin tidak berjalan lancar sehingga ya itu yang menjadi kita concern ya. Dan kita ya down lah, mungkin income-nya sudah menipis, terus usaha kurang lancar, tidak sesuai harapan, utang banyak. Oh, pernah juga mengalami sampai di masa itu? Oh, pernah. Namanya pengusaha pasti ada sisi pahit orang yang tidak melihat di situ. Misalnya utang saya sudah banyak, tapi income saya tidak bisa nutup utang. Pernah. Pemasukan tuh pengeluaran udah lebih besar daripada pemasukan gitu. Ya, tapi saya tetap optimis ya, walaupun namanya orang lagi down kan. Saya bilang kepada diri saya down tuh nggak boleh lama. 1-2 hari oke. Misalnya lagi down 1-2 hari oke, kita mungkin agak galau atau apa biasa. Tapi setelah itu saya harus berjuang lagi. Benar. Gimana pun saya percaya Tuhan pasti kasih jalan. Benar. Jadi tips yang paling Ahya pegang untuk move on itu yang seperti apa? Move on dari kegagalan. Move on dari kegagalan sebenarnya kalau kegagalan pasti kita lihat review lah. Apa sih yang salah. Tapi kalau namanya usaha, kalau kita tidak coba kita tak tahu. Salah jatuh is okay. Kita masih punya waktu. Karena saya berpikiran saya masih muda. Jadi modal utama yang saya punya adalah saya masih muda. Bukan modal uang ya. Saya masih muda, waktu saya panjang. It's okay. Kalau saya gagal sekarang, saya masih banyak waktu untuk memperbaiki. Masih banyak waktu untuk mencoba. Karena misalnya saya rintis 10 usaha, itu nggak 10 jadi. Pasti ada yang gagal. Ya, kita gagal ya dapat pengalaman nih, hilang uang is okay. Karena menurut saya juga uang itu bisa dicari, tapi kalau pengalaman yang kita bayar satu pengalaman bisa cukup mahal gitu loh. Jadi ya enjoy progress jadi pengusaha. Saya bilang oke lah, fun. Nah, yang sering sekali orang nggak tahu bahwa kita selalu melewati proses-proses pahit dulu Ahya, sampai kita di tahap sekarang. Contohnya Ahya sudah mulai mapan ataupun bahkan
udah sangat mapan, orang kan nggak lihat prosesnya yang kita lalui. Nah, memang kiat-kiat Ahnya tadi bisa membantu teman-teman kita di luar sana untuk mereka yang sekarang sedang gagal, ayo move on gitu, ayo bangkit lagi, ayo mulai lagi kan seperti itu. Nah, dengan kesibukan Ahnya sebagai pengusaha, sebagai ketua Asparnas tadi, sebagai mungkin juga sebagai dosen dan mungkin di organisasi lain juga Ahnya aktif. Bagaimana memanajemen waktunya? Waktu ya sebenarnya tidak sulit manage ya, karena waktu kan kita yang ya arrange lah. Cuman kadang-kadang kalau kita namanya pengusaha memang susah diprediksi ya. Susah diprediksi mendadak ada tamu. Kalau kita santai bisa seminggu santai. Iya. Padat bisa padat sekali. Jadi saya dalam memanage suatu yang penting ketika sesibuk-sibuknya kita tetap ada waktu buat keluarga. Yep, minimal itu nomor 1. Minimal saya bisa sarapan pagi di rumah. Sarapan sama istri. Ataupun malam minimal ialah bisa makan di rumah sebentar. Terus kalau misalnya memang sibuk dari weekday sibuk, minimal weekend saya harus sama keluarga nih. Ajak pergi makan, ataupun kalau sudah padat sekali saya bisa ambil 2-3 hari jalan-jalan keluar kota sebelum pandemi ya. Ada waktu buat family lah. Terus kalau enggak jalan-jalan, kalau di pandemi ini paling buat keluarga ke Lagoy 2 malam. Udah. Quality time tuh tetap dilakukan ya bersama keluarga. Ya harus balance lah. Kita sibuk-sibuk memang buat keluarga, tapi juga harus ada waktu buat ya keluarga juga, ya minimal makan bareng ya. Karena ketika makan kita bisa sambil komunikasi juga ya, ngobrol santai. Nah, mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu kegiatannya Ibu sekarang, Winda, Indonesian Idol yang selama ini orang sangat kenal karena populer. Apa kegiatan Ibu sekarang? Istri sekarang lebih banyak memang urusin rumah tangga. Jadi sejak dia pindah ke Tanjung Pinang, waktu sebelum pandemi kadang-kadang masih sebulan 2-3 kali masih ada pulang ke Jakarta untuk kerja. Oh iya, tetap ya. Off air, on air. Jadi masih ada. Nah, mulai pandemi pas anak ketiga lahir. Jadi memang udah nggak bisa kemana-mana, dia memang udah di sini aja ngurusin rumah, terus ngurusin saya juga lah, itu ngurusin saya lah. Jadi merasa bersyukur juga ya. Ngurusin anak-anak, terus karena di masa pandemi kan online nih, serba online, jadi istri juga ya untuk take care anak-anak, untuk belajar online. Iya, benar-benar. Ya. Jadi memang sekarang fungsinya orang tua di rumah tuh sangat tinggi ya. Sejak pandemi kita dipaksa orang tua itu menjadi gurunya anak-anak gitu. Jadi guru yang di sekolah itu kan hanya penyampai saja lewat media Zoom dan yang lainnya. Benar ya. Kita kembali lagi ke topik nih. Asparnas itu Asosiasi Pariwisata Nasional. Ahnya sebagai ketua Asparnas Kepri tadi. Apa tujuan Asparnas ini dibentuknya? Tujuannya sih ya pertama kita ingin mengembalikan kejayaan pariwisata di dulu ya, karena COVID ini kan memang luar biasa pengaruhnya ke dunia pariwisata. Jadi salah satu kehadiran Asparnas itu adalah membantu pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi di bidang pariwisata. Terus tujuan kita selain itu ada juga kita ingin meningkatkan dan menciptakan SDM berkualitas di bidang pariwisata. Oh, sampai sedetail itu ya? Ya, jadi memang kalau segala sesuatu memang di pariwisata kan kita, ataupun bisnis lah kita cerita ya, memang kuncinya harus punya SDM yang bagus dulu. Jadi kita nggak hanya programnya bikin event atau bikin apa, tapi kita harus wajib menciptakan, meningkatkan SDM yang berkualitas di bidang pariwisata. Harus punya SDM. Kalau enggak kita nggak bisa kerja kan gitu. Bener. Nah, untuk Ahnya sendiri, Ahnya kan sudah jadi pengusaha, dosen. Kenapa sih masih mau jadi ketua Asparnas? Ada keterpanggilan apa nih gitu? Sebenarnya saya dulu sampai sekarang sangat hobi berorganisasi. Oh, memang itu hobi ya? Hobi ya. Jadi kalau organisasi itu juga ada satu benefit. Saya dapat istri lewat organisasi. Oh iya. Ini kita
baru tahu nih. Organisasi apa waktu Dulu itu? saya ikut di Generasi Muda Perhimpunan Indonesia Tionghoa Tanjung Pinang dan Kepri. Kebetulan saya jabat waktu itu sekretaris. Jadi ceritanya saya dapat isi lewat organisasi. Jadi waktu itu kita ada bikin event lomba nyanyi. Iya. Kebetulan panitia mengajukan juri tamu sama ini guest artisnya lah, Winda Fiska. Saya awalnya nggak kenal. Siapa ya? Mungkin karena kita dulu banyak nonton channel Singapura ya. Iya, benar. Winda Fiska siapa ya? Tuh yang main OB, yang sinetron OB terus Indonesia. Siapa? Saya nggak tahu. Saya Google dulu. Wah, cantik juga, boleh nggak saya bilang. Akhirnya undang. Ketahuan, iya. Undang datang, terus kenalan, terus waktu itu kita tukaran Yahoo Messenger. Oh, waktu itu masih Yahoo ya? Ya, Yahoo Messenger. Karena waktu itu saya belum pakai BlackBerry. Bener. Karena baru mulai, dia udah pakai BlackBerry, saya belum. Iya. Ya udah pakai Yahoo Messenger dulu. Pakai Yahoo Messenger, akhirnya ya chat sering kontak akhirnya jadi dah. Iya. Jadi itu salah satu benefit berorganisasi saya dapat istri. Iya. benefit yang lain masih banyak lagi ya. Ya, terus organisasi mulai dari inti. Terus organisasi ini kan menurut saya ini kan passion ya. Oh iya, benar. Ada yang masuk organisasi karena dia pengen banyak kenal orang. Ada yang ke sana dia pingin mungkin mengeksplor dia punya skill. Saya punya talent di apa, saya ingin menunjukkan diri di organisasi. Itu ada wadah yang sangat tepat untuk kita mengeksplor kita punya talent. Ya udah, saya hobi, saya ikut di inti, saya pernah di Kadin. Oh, di Kadin juga pernah ya? Pernah, saya di bidang pengembangan SDM dulu waktu Kadin. Terus saya pernah juga di perkumpulan Teochew. Terus Margatan saya juga kebetulan cuma wakil ketua pemudanya di situ. Terus akhirnya Asparnas. Yap. Asparnas. Jadi Asparnas waktu itu juga karena dipanggil, ditelepon sama teman-teman juga, ketua umum teman saya. Lo mau pegang Asparnas Kepri nggak? Apa itu Asparnas? Dikirimin lah profil, saya pelajarin. Iya. Pariwisata, fun juga nih. Saya seneng berwisata, jadi waduh seru-seru nih pegang pariwisata. Oke, I take the challenge. I take the challenge. Akhirnya udah saya gandeng beberapa teman-teman untuk bentuk Asparnas, program sejelasin Asparnasnya apa, visi misinya apa, ayo kita sama-sama maju wisata. Kebetulan teman-teman juga dukung. Akhirnya udah kita. Itu otomatis terpilih atau ada pemilihan gitu? Saya langsung ditunjuk dari pusat. Penunjukan langsung ya dari pusat. Jadi saya langsung ditunjuk dari pusat, mandat langsung dari ketua umum. Oke. Terus saya bentuklah pengurus ya. Bentuk pengurus, dan sebelum dilantik kita sudah kerja. Sebelum dilantik pun sudah bekerja? Kita sudah kerja. Wow. Sebelum lantik kita bikin program perdana di Kepri, atau mungkin saya rasa di se-Indonesia ya mungkin ya. Program vaksinasi pelaku pariwisata. Oh, vaksinasi massal kemarin yang di TCC itu termasuk itu kan perdana. Waktu itu kan masih lansia ya. Saya propose, saya ajukan ke pemerintah untuk pelaku pariwisata, disetujuin. Akhirnya kita ada hampir 1.500 orang. 1.500 orang yang divaksin. Ya, untuk pelaku pariwisata. Jadi kan pelaku pariwisata banyak nih. Benar. Itu pertama program yang kita sudah bikin. Sesudah itu kalau nggak salah ada festival ya. Sebelum itu masih ada, kita vaksin banyak part ya. Habis itu kita ada bansos. Waktu itu banjir kan. Oh, yang banjir kita Januari juga, itu? Betul. Kita sudah turun juga memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya ke warga-warga yang terdampak banjir. Kita sudah turun. Nah, setelah itu kita lebih banyak mari vaksin, dan tahun lalu akhir tahun kita ada acara Asparnas Fest. Iya, itu kan luar biasa ya. Bahkan kalau nggak salah dengar saya, dalam 1 minggu acara festival tersebut perputaran uang mencapai 1 miliar. Betul. Benar itu? Betul. Gimana prosesnya itu? Saya juga kaget 1 M, tapi itu real.
Real ya? real. Yang Jadi diadakan kan bazar-bazar ya? bazar, ada expo kan. Iya, benar. Jadi saya flashback cerita Asparnas Fest ini, saya punya bidang di Asparnas kan banyak kabit-kabit. Jadi sebelumnya saya udah minta masing-masing kabit itu bikin program. Bikin program nanti kita jalankan. Berjalannya waktu kan ini memang karena kondisi COVID tidak sangat memungkinkan untuk kita bikin kegiatan. Iya. Akhirnya tidak terlaksana. Masih oke. Terus suatu saat saya mikir udah zona hijau kalau nggak salah ya, PPKM level 1 ya. Iya, Kayaknya Tanjung Pinang pada waktu itu. Saya rasa ini udah momen. Akhirnya saya panggil wakil saya, ya bikin ini ya. Terus kita hitung-hitung kasar. Pendanaan untuk operasional event itu kira-kira berapa ya? Mungkin cuma 7-80 juta kali ya. Sanggup tak kita berdua? Kita hitung-hitung, ya iyalah teman-teman banyak support, udahlah gas aja. Oh gitu, itu maaf nih, nggak ada support dana dari pemerintah? Support dana dari pemerintah ada tapi tidak banyak. Tidak signifikan lah, tidak mencukupi. Ya. Yap. Jadi akhirnya udah berdua, yuk gimana? Modal nekat lah, intinya gas aja lah. Oke, bilang berani tak? Berani ya yuk. Akhirnya bentuk panitia. Kita kerja lebih kurang sebulan lebih. Iya. Udah 7 hari semua punya divisi, di bidangnya semua punya program dikemas dalam event Asparnas Fest. Keren ya. Kalau bisa kita tahu bahwa Asparnas yang kegiatan festival yang dilakukan oleh Asparnas kemarin memang sukses gitu ya. Sukses dari sukses dari gimana ya, publik semua aware gitu, tahu gitu. Baru sukses juga dari segi penghasilan yang didapatkan, atau sukses juga dari segi respon masyarakat terhadap pengembangan ataupun peningkatan ekonomi ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, Ahya, aku penasaran nih, karena Ahya sebagai seorang ketua Asparnas Provinsi Kepri, bagaimana nih dengan isu Omikron sekarang? Isu Omikron isu Omikron ya pasti perlu kita aware lah. Tapi jangan terlalu, pribadi saya, menurut saya jangan terlalu parno juga. Karena kita lihat dari dulu kan bervarian terus nih, bermutasi Delta lah, Omikron. Terus kemarin saya baca ada yang baru lagi. Ya kalau dibilang ini kapan selesainya kita juga nggak tahu. Cuma kita kan juga kita boleh aware tapi jangan terlalu parno. Jangan jadi terlalu khawatir, akhirnya nggak melakukan aktivitas apapun. Iya, life must move on, come on, gitu kan. Terus kita tetap, yang penting kita focus, aktivitas kita tetap jalani. Nggak mungkin nggak ini ada varian baru, terus kita di rumah aja nggak usah usaha, gimana dong? Iya. Ya kan. Jadi menurut saya memang yang penting kita harus prokes, tapi tidak perlu terlalu khawatir. Ya mungkin nanti jadi endingnya mungkin jadi endemik ya, kita nggak pernah tahu. Ikutin ya program pemerintah, vaksin sekarang udah vaksin booster. Bahkan booster ya sekarang ya. Ya, jadi kita melihat untuk yang Omikron ya saya rasa is about time. Timing aja, mungkin nanti sudah lewat beberapa bulan. Sudah reda lagi ya, mungkin berganti lagi, mungkin apa lagi kita nggak tahu kan. Jadi mikropon bisa jadi. Oke, bisa juga. Sedikit lah untuk generasi milenial, ya kita pun masih, aku rasa umurnya udah berapa nih? Umur masih 18 sebenarnya. Umur udah berapa? Jujur. Umur ya 36. Berarti kita masih milenial ya. Always milenial. Always milenial. Lah, jadi gini Ahya, di luar sana banyak generasi Z lah kita bilang ya, generasi milenial juga yang antipati dengan sebuah organisasi. Yang ya kalau dia kuliah ya udah kuliah belajar aja gitu, nggak usah ikut organisasi di kampus, nggak usah ikut organisasi di luar. Bahkan ada juga yang ketika ikut organisasi akhirnya memperlambat proses pendidikan yang dia jalani gitu. Nah, ini kan perlu nih, Ahya kan sudah berpengalaman di bidang itu, sudah melewati masa-masa itu.
perlu masukan nih bagi mereka-mereka yang sekarang lagi tertidur, nggak peduli. Nah, atau yang sekarang sudah berorganisasi tetapi ketinggalan di bidang yang penting juga. Coba kalau menurut saya ya, kalau untuk generasi milenial yang sekarang ya sebenarnya kan pembagian waktu. Waktu saya kuliah dulu saya juga sempat ikut organisasi kok. Gimana? How you manage sebenarnya gitu. How you manage your time. Jadi harus imbang juga sebenarnya. Benar. Harus imbang juga karena menurut saya potensi anak muda itu kalau benar-benar dikembangkan dalam suatu organisasi itu luar biasa. Kita cerita kalau di kampus kan ada BEM. Benar. Nah, saya dulu juga ketua BEM dulu. Pernah juga jadi ketua BEM? Ketua BEM pertama di kampus. Jadi saya rasa anak muda sekarang jangan malu ketika Anda ingin menunjukkan atau mengembangkan potensi Anda di organisasi itu sangat tepat. Iya ya. Sangat tepat. Banyak bidang di sana. Benar, bukan hanya mengembangkan, Anda yang nggak ngerti pun belajar. Misalnya dulu saya nggak pintar nih ngomong di publik. Saya belajar di organisasi. Saya dulu MC loh. MC? Saya pernah MC di 2.000 orang. Di 2.000 orang akhirnya pernah MC. MC apa tuh? MC di acara organisasi agama Buddha. Soka Bintan, Soka. Oh, Soka Bintan. Dulu saya ketua MC juga. Saya bikin divisi MC. Wow. Jadi saya belajar sebenarnya. Dan itu tidak muncul dengan tiba-tiba ya, Ahyas percaya diri itu kan? Enggak kan? Waktu saya ikut di organisasi itu, ikut mulai marching band. Disuruh kenalan, saya kabur pulang rumah, takut, malu. Tapi disitulah saya mental saya diasah di situ. Saya belajar banyak hal organisasi, bagaimana memimpin rapat, bagaimana mengikuti rapat, bagaimana menyusun suatu kegiatan, bagaimana membuat suatu konsep, bagaimana menyambut tamu, ada tamu datang dari luar kita harus bikin apa aja. Banyak sekali yang saya belajar di organisasi. Jadi anak milenial sekarang, ayo kalau misalnya yang di mana fashionnya dia ya enggak? Passion di mana aja oke. Misalnya dia pinter main game, belum tentu dia nggak cocok di organisasi, bisa dong dia kembangkan di organisasi apa nih gitu loh. Benar. Jadi ya anak milenial sekarang, ayolah kalau mau kembangkan potensi, ikut selain kuliah ikutlah organisasi, organisasi kecil-kecil juga oke, yang besar juga oke. Benar. Karena di sanalah tempat Anda mengembangkan potensi diri Anda. Yes, aku setuju mengenai itu. Nah, kita kembali lagi ke Asparnas tadi. Ini kan udah New Year 2022. Kemungkinan di 2022 ini ada kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Asparnas? Udah punya ini enggak? Udah punya planning gitu? Kasih tahu nggak ya? Ya harus dong. Ini maksa namanya. Jadi 2022 sebenarnya kita, karena ini masih bulan Januari, kita sebenarnya lagi menyusun. Per bidang sudah saya instruksikan untuk menyusun program untuk di kalender 2022. Sebenarnya dari tahun 2021 akhir sebenarnya udah harus susun. Cuma karena kita sibukkan dengan Asparnas Fest, terus kita selanjut udah mau Natal ya, kasih istirahat lah kawan-kawan kan. 2022 kita pastinya punya beberapa event. Pertama yang penting itu adalah Asparnas Kepri Fest, pasti setiap tahun itu ada. Bakal dilaksanakan kita, ini program main kita lah. Main kita yang harus dilaksanakan. Terus nanti kita salah satunya kita nanti ada pawai. Pawai budaya. Budaya apa nih ya? Wah, ini kalau diceritakan nanti udah nggak seru. Karena saya sudah penasaran nih guys. Karena kemarin kalau nggak salah di Festival Fest itu semua budaya juga diundang untuk menampilkan, ya kan? Ada banyak itu. Bahkan dari kebudayaan kami juga Simalungun, Batak kemarin ada time yang diberikan untuk show kan gitu. Betul. Ini nanti ada pasti ada perbedaan, tetapi masih question mark ini. Ada perbedaan, ya tentunya saya tidak bisa komentar banyak. Nanti nggak seru. Kita ada satu pawai budaya. Ya tentunya nanti stay tune aja, lihat di sosmed kita. Event ini kita banyak program
yang belum bisa saya ungkapkan satu persatu karena berhubungan ini kan berdivisi, mereka punya program kerja masing-masing. Benar. Saya cuma mendorong, ayo. Di bidang sosial ada nggak ya? Bidang sosial pasti ada. Mungkin nanti kita baksos biasanya, mungkin nanti bulan suci Ramadan kita akan baksos. Bukan hanya bulan suci Ramadan, sebelumnya kita kadang baksos kita nggak diekspos juga. Iya, Menurut banyak. saya kan kalau kita ingin amal juga nggak usah setiap kali harus diekspos gitu. Benar, kan. ada momen-momen terpenting aja yang harus diekspos. Betul. Ya, setuju. Yang mungkin ini terakhir nih, gimana Ahya memotivasi penggiat UMKM, penggiat usaha, bahkan bagaimana caranya untuk mereka tetap berkembang di masa pandemi ini, bahkan kalau bisa lebih luas lagi, bagaimana cara mengembangkan sektor pariwisata di kota kita, Kota Tanjung Pinang ini? Oke, mungkin kita cerita UMKM tentunya kemarin kita punya satu program sedang kita susun. Kita ingin memberikan training pelatihan kepada para UMKM untuk go online. Karena sebenarnya banyak juga pedagang UMKM yang belum ngerti nih bagaimana cara jualan online. Kita lihat di masa pandemi ini semua serba online, makan pun online. Benar. Dan penjualan online itu naik, tidak ada turun, trennya naik. Benar. Jadi banyak pedagang UMKM mungkin di sini ingin kita kasih pelatihan. Itu program, salah satu programnya Asparnas, pelatihan go online. Bagaimana bisa mempromosikan produk mereka. Benar. Nah, selain itu UMKM kan untuk di masa pandemi ini sebenarnya momennya banyak. Tergantung bagaimana Anda mengemas produk Anda dan mempromosikan itu. Benar. Waktu kita Asparnas Fest, kita kan punya binaan, kebetulan UMKM-nya cukup banyak. Semua tuh masuk ke binaan Asparnas. Dan kita sangat komit, kemarin kita akan membawa mereka untuk lebih sejahtera ya. Membantu mereka mempromosikan produk mereka. Kita kasih pelatihan seperti itu. Tingkatkan kreativitas di masa pandemi, karena banyak juga pedagang UMKM dengan kreativitas mereka lahir di situ. Misalnya ada produk apa gitu mendadak ada lahir di masa pandemi, banyak sekali lahir UMKM di masa pandemi. Dan itu ya merupakan bibit-bibit yang bagus yang perlu harus kita kasih pupuk, kita kasih siram air. Artinya tadi pelatihan lah, kita perlu bantu mereka mempromosikan produk, kita kasih training bagaimana cara mulai startup small business yang baik gitu. Kita nanti akan kasih pelatihan itu. Jadi mungkin ya saya rasa UMKM itu sekarang harus tingkatkan kreativitas. Benar, setuju. Bagaimana memikirkan marketing strategi yang bagus, seperti promosi itu harus gimana sih dalam pandemi ini. Terus harus kalau namanya bisnis itu memang harus banyak networking. Walaupun yang kecil ya, UMKM harus banyak networking. Salah satunya mau networking, ya mungkin ikut banyak organisasi, asosiasi itu bisa menambah Anda punya networking. Benar. Terus ya saya rasa itu untuk yang UMKM ya. Ya rajinlah mengikuti pelatihan, karena banyak juga pemerintah memberikan pelatihan free ya. Benar. Ikutlah, it's okay, free kan, nambah pengetahuan bagaimana untuk bisnis UMKM seperti apa kan. Tambah banyak ilmu lebih bagus. Benar. Banyak mungkin teman-teman pengusaha banyak ya, bolehlah tanya-tanya gimana nih gua punya produk ini, bantu promosi atau apa. Saya juga kadang istri saya juga sering banyak bantuin promoin UMKM yang baru lewat post Instagram, kan cukup power ya. Benar. Ya, terus ya kalau untuk pariwisata kita masih butuh banyak kerja keras ya. Karena tidak bisa hanya cerita Asparnas, nggak bisa, peran pemerintah sangat penting di situ. Dan stakeholder lainnya juga penting. Ya, saya rasa dengan 2022 tahun yang baru, tahun yang positif menurut saya, marilah kita sama-sama membantu pariwisata bangkit, ekonomi pulih, kan gitu ceritanya. Sama-sama kita harus bersama pemerintah lah intinya, dan stakeholder lain untuk mengembangkan pariwisata ini gitu.
Benar ya. Sedikit mengenai tadi UMKM, mereka akan diberikan pelatihan. Pernah nggak kepikiran nanti gimana caranya biar teman-teman kita yang bekerja ataupun punya usaha mikro menengah tergabung dalam satu aplikasi gitu. Jadi kita contohnya gini, kita butuh X, kita lihat di situ ada gitu. Jadi tinggal pesan nih. Jadi kalau bisa dibilang, contohnya kalau kita mau mengembangkan ekonomi Kota Tanjung Pinang, beli dulu lah produk-produk yang ada di sekitaran kita. Nah, gimana merangkum mereka dalam sebuah aplikasi? Kan kadang banyak yang berjualan tapi orang nggak tahu gitu. Kalau aplikasi mungkin itu harus dikembangkan dengan baik ya. Harus dikembangkan dengan baik. Saya setuju kalau bisa ada satu aplikasi, tapi memang aplikasi itu harus dibuat sedemikian bagus ya. Sedemikian mudah juga untuk cuman ya maksudnya kalau untuk skala besar kalau kan banyak. Anda tidak bisa hanya bikin aplikasi yang mungkin di dalamnya orang mau bayar susah atau apa-apa. Jadi memang itu harus butuh orang ahli yang benar-benar bikin. Benar. Iya. Gampang digunakan, gampang dicari, tapi benefitnya besar. Nah, itu mesti kerjasama nanti dengan pihak luar. Terus tadi saya tambahkan UMKM, kita juga ingin menggandeng UMKM yang bagus, karena saya punya satu tujuan itu, mungkin satu impian juga, pingin ada produk Tanjung Pinang nanti suatu saat bisa kita ekspor ke luar negeri. Iya, setuju. Ya, mungkin dengan koneksi saya ada di luar negeri, saya yakin ya kita harus pilih-pilih juga kan, mungkin beberapa produk yang bagus. Ya mungkin sekali-sekali nanti kita mudah-mudahan itu bisa terrealisasi suatu hari. Udahlah, nggak usah banyak deh, kita ekspor satu kontainer produk UMKM Tanjung Pinang ke internasional, kan keren tuh. Keren banget. Ya kan, tak usah jauh-jauh lah, Singapura aja, Singapura, Yup. Malaysia. Ayo kita bisa kok produk yang bagus, tinggal kita bagaimana kita mengemasnya dengan baik sehingga bisa diterima di internasional. Benar. Ya. Nah, sedikit nih ya sebelum tutup, sedikit terus ya sampai banyak juga. Ini pariwisata yang disajikan oleh kota kita, bahkan Kepri, tidak bisa dinikmati lagi oleh mereka-mereka yang dari mancanegara. Lebih banyak yang bisa kita guide itu dari domestik gitu ya. Contohnya kalau masih di wilayah Indonesia, dari manapun mereka bisa datang ke sini. Tapi kalau dari luar negeri kan agak tertutup tuh, agak susah masuk ke daerah kita. Nah, gimana nih ya? Apakah kita hanya berhenti menyajikan pariwisata ini lewat wajib yuk datang sini nikmati gitu? Atau ada cara lain untuk orang bisa menikmati daerah kita dapat benefit? Gimana tuh ya? Pernah nggak kepikiran sampai sejauh itu? Kalau saya rasa kan pariwisata tidak hanya bicara tempat wisata. Di pariwisata itu ada salah satu contohnya adalah ada UMKM di dalam pariwisata. Itu adalah salah satu pendukung pariwisata adalah UMKM. Ya nggak bisa datang, cuma bisa lihat, mungkin hanya bisa lihat foto, lihat video. Salah satunya dengan mendukung adalah membeli produk UMKM tadi. Makanya cintailah produk lokal, dukung produk lokal, makanlah makanan lokal. Itu adalah bentuk supporting kita terhadap pariwisata. Iya, benar. Misalnya kita sekarang udah liburan di Lagoy aja deh, nggak usah jauh-jauh, di Kepri aja liburan gitu loh. Ya, kita makan makanan lokal, nggak usah lah keluar ke Jakarta makan atau ke itu, udah cukup itu sebagai bentuk dukungan. Pariwisata mungkin se-Indonesia udahlah, cintai produk lokal, beli produk lokal, makan produk lokal, nikmatin musik lokal. Itu bentuk-bentuk kecil yang untuk supporting pariwisata Indonesia, khususnya yang dari Kepri ya. Nah, makan seafood lokal enak-enak, seger-seger. Bener ya, setuju. Makan mie lendir, makan martabak, makan roti prata, semua ada. Benar. Kita dukung lokal. Oke. Jadi terima kasih ya Mulyaditan sudah berkunjung ke podcast Ruangan Rindu. Pastinya harapan kami kita bisa sharing lagi lebih banyak. Mungkin next time ketika Asparnas mau mengadakan event, kami undang kembali. Boleh. Kita kulik habis event yang akan dilakukan oleh Asparnas. Iya. Setuju ya? Setuju. Atau minta tolong ibu
Boleh lah datang kita ke undang. podcast kami, iya kan? Iya. Wow, itu bisa luar biasa ya. Iya. Pastinya. Satu lagi lah, gimana dukungan keluarga terhadap Ahya nih? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya, dukung Dari- penuh ya. Dari istri, dari orang tua saya, sangat mendukung ya. Seperti kayak event mereka bisa datang terus, Yang kemarin datang kan? Kalau papa mama saya tiap hari datang. Tiap hari Tiap datang. hari datang. Dari siang datang sekali, terus malam datang lagi. Iya. Datang bisa 1-2 jam. Istri saya datang bawa anak-anak, senang juga. Jadi kalau untuk keluarga saya sangat mendukung apapun kegiatan saya di luar. Oke, closingnya tadi yang mau kutanya udah ku ingat. Seberapa persen Ahya yakin bahwa Asparnas ataupun dunia pariwisata yang di Kepri ini akan maju di tahun 2022 ini? 2022 kita ya kan, kalau percaya pasti harus percaya. Positive thinking kan gitu ya. Saya percaya 2022 merupakan tahun yang positif, tahun yang baik, tahun yang mungkin menggembirakan. Amin. Menggembirakan buat seluruh dunia, khususnya Kepri. Mungkin dengan berita VTL akan dibuka, itu akan menambah semangat pariwisata kita. Kan hari Senin ya, Presiden Senin. Jokowi sama PM Singapura akan kayaknya udah deal mau buka VTL untuk Nongsa dan Lagoy. Dan itu akan menjadi percontohan VTL pintu masuk turis ke Kepri ya. Benar. Saya itu merupakan angin sangat segar, berita sangat baik yang harus kita sambut dengan baik. Dunia pariwisata akan kembali bergejolak, bergairah. Jadi itu awal tahun yang manis menurut saya. Setuju. Awal tahun manis ke depan ya, dengan program pemerintah yang sangat cepat, vaksin booster, saya rasa semuanya mungkin akan membaik ya. Dan kita semuanya harus tetap stay safe, sehat, sehingga bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Pariwisata Kepri 2022 aman dan 2022 aman dan nyaman. Berapa persen tadi persentasenya? 70 sampai 100? 78 lah. 78. Tahu usah banyak. Karena akan dipertanggungjawabkan di kinerjanya nanti. Setuju Ahya, Kamsia. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga, salam sehat juga. Semoga di tahun 2022 ini Asparnas semakin maju, menyajikan kegiatan-kegiatan yang punya feedback yang baik kepada masyarakat dan perkembangan ekonomi kita pastinya. Baik, terima kasih Mbak, buat teman-teman juga di luar. Sehat selalu. Amin. Dan kunci sehat juga harus satu, tambah bahagia, harus bahagia ya. Wajib. Oke, terima kasih. Selamat malam. Say goodbye dulu ke penonton podcast Ruangan Rindu. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah mampir ke Ruangan Rindu.